yang warna-warni tapi bukan pelangi. Tinggal pilih mau yang nasi atau spaghetti. Kalau orang Indonesia sih belum makan namanya jika belum ketemu nasi. Tapi ngelihat spaghetti yang ngejreng, creamy begini, siapa coba yang gak tergiur? Apalagi dikasih smoked beef dengan topping taburan keju parut dan oregano. Yummy. Meski kelihatannya sama, spaghetti berbeda ya dengan mie. Spaghetti teksturnya lurus dan lebih kenyal. Serupa tapi tak sama. Di negara asalnya Italia, spaghetti dibuat dari tepung gandum semolina. Spaghetti konon dikenalkan oleh Marco Polo setelah bertualang dari Cina. Lunak tapi masih kenyal ketika digigit. Dan spaghetti dimasak dengan tingkat kematangan yang pas. Nah, kalau ini nasi pelangi atau rainbow rice. Nasinya diwarnain pakai pewarna makanan, ditambah telur dan nugget ayam. Baik rainbow rice chicken omelette maupun rainbow spaghetti carbonara memang kreasi kuliner kekinian. Menjadi salah satu menu dari restoran serba unicorn yang ada di Bekasi ini. Unicorn alias si kuda poni lucu dengan tanduk ini memang cuma makhluk dari negeri dongeng. Seperti menu makanannya, dekorasi di kafe ini serba warna-warni yang kontras dengan puluhan boneka unicorn. Bonekanya digantung di langit-langit ruangan, seolah memberi kesan unicornnya sedang terbang di atas kepala kita. Makanan dengan aneka warna ternyata bisa membuat selera makan bertambah loh. Bahasa kerennya psikologi warna. Tapi, inovasi ini rupanya sudah dilakukan sama nenek moyang kita dari zaman dulu kala loh. Kalau zaman sekarang ada rainbow spaghetti, dari dulu kita sudah punya putu mayang. Beda di rasa sama di warna. Diguyur kinca alias gula jawa cair, putu mayang rasanya nikmat. Bikin ingat sama cemilan di rumah. Putu mayang konon berasal dari nama Mayang Sari Nan Jelita. Tokoh wanita yang digambarkan berombak, bergulung, dan indah dalam cerita Si Jampang. Yap, putu mayang memang berasal dari Betawi. Putu mayang terbuat dari tepung beras atau kanji. Meski warna-warni, putu mayang asli Betawi warnanya putih seperti beras dengan ukuran yang tipis dan kecil. Putu mayang biasanya disajikan ketika bersilaturahmi dengan kerabat, cemilan yang bisa mempererat persaudaraan. Mau sarapan nasi uduk atau dadar gulung? Tapi mana nasi uduk sama dadar gulungnya nih? Nih, nasi uduk sama dadar gulungnya bisa disantap dalam bentuk makarun. Wah, keren juga ya menu-menu sarapan khas Indonesia. Diaplikasikan pada makanan ringan dari Eropa. Untuk menu sarapan, kita butuh asupan karbohidrat dan gula untuk aktivitas. Nggak cuma rasa nasi uduk dan dadar gulung saja ya. Masih banyak rasa lain khas Indonesia nih. Kita langsung kepoin aja deh. Disinilah makarun berbagai rasa dibuat. Kalau dua adonan sudah beres, tinggal dicampur deh. Aduknya jangan terlalu lama ya, biar nggak gagal. Kita mulai nih cetak makarunnya. Di sini cetaknya sudah pakai mesin loh.
Pertama biar cepat, kedua biar ukuran kulit makarun sama rata. Tuh lihat aja, semuanya seragam 4 cm. Setiap loyang bisa diisi cetakan makarun sampai 60 buah. Cetakan kulit makarun ini dipanggang di mesin oven. Tapi harus didiamkan dulu ya beberapa menit biar suhunya turun dan bisa mengembang sempurna. Saat memanggang suhunya harus terjaga di atas 100 derajat Celcius. Panggang sekitar 20 menit dan pastikan nggak terlalu lama. Selain itu, kalau kelamaan dipanggang, permukaan atas kulit makarun bisa pecah-pecah dan retak. Kan jadi gagal cantik nanti. Sekarang waktunya kita isi bagian tengah makarun. Unik deh, makarun ini memang diisi pakai isian manis kayak makarun lainnya. Bedanya, isian makarun ini dibuat rasa es teler. Krim yang hijau rasa sirup pandan, yang pink sirup raspberry. Dan biar tambah mantap kayak es teler asli, tambahkan potongan buah nangka juga ya. Selain es teler, ada juga rasa kue khas Indonesia loh, dadar gulung. Biar mirip, kulit makarun dibuat warna hijau dengan isian krim rasa pandan. Tambahkan juga kelapa gula merah seperti isian kue dadar gulung. Untuk makarun khusus rasa makanan dan minuman Indonesia, dibuatnya tergantung permintaan dan pesanan. Ada juga nih yang bentuknya karakter dan rasa unik lain, kayak nasi uduk. Makarun ini tahan selama 5 hari, dengan syarat harus selalu disimpan dalam lemari pendingin. Kalau ingin menyantap makarun ini buat sarapan, tinggal lep aja deh. Praktis, cukup untuk memberi energi sampai siang. Ke kebun binatang lihat kuda Nil. Gak lupa bawa sayuran buat dia ngemil. Yuk ikut Unyil, nikmatin dimsum si cemilan mungil. Normalnya dimsum berukuran kecil-kecil atau sekali hap. Tapi berbeda sama dimsum satu ini. Percaya nggak kalau dimsum jumbo ini beratnya sampai 1 kilogram? Wow banget nggak tuh? Waduh, kalau dipotong bisa dapat sampai 8 potongan. Ini sih bisa sekenyang makan martabak. Lihat aja, butuh klakat atau kukusan bambu besar. Dalam satu wadah aja cuma muat 1. Padahal biasanya berisi 2 sampai 4 dimsum dalam satu klakat. Nih, Unyil udah siapin 3 dimsum somai dengan ukuran berbeda. Kita bandingin ukurannya yuk. Dari dimsum somai yang kecil dulu ya. Wah, ternyata ukurannya 4 cm. Yang ukuran sedang ternyata 2 kali lipat lebih besar dari somai kecil. Diameternya hampir 8 cm. Nah, sekarang kita ukur dimsum versi jumbonya. Wah, ternyata diameternya 5 kali lipat. Makan 1 potong aja, rasanya kayak makan 3 dimsum kecil-kecil. Olahan asal Tiongkok ini banyak variannya. Apalagi sekarang, semakin dikreasikan dengan topping kekinian. Contohnya, ada tambahan saus mentai yang dibakar kayak gini nih. Oh iya teman-teman, kalau diperhatiin ya, sajian dimsum tuh selalu pakai kukusan bambu kayak gini kan? Teknik pengukusan ini adalah tradisi kuno Cina. Kukusannya dibuat berongga agar uap panas jadi bisa masuk merata. Pakai wadah masak jadul berbahan alami justru bikin tahan lama, gak merusak tekstur dan aromanya. Dimsum dibuat ukuran kecil karena awalnya sebagai cemilan teman minum teh. Cemilan mungil ini dulu jadi menu sarapan. Tapi sekarang gak cuma sebatas sarapan aja.
Dimsum sering jadi menu selingan antara waktu makan besar. Terus satu hal lagi yang jadi ciri khas setiap kali makan dimsum. Yap, satu mana cukup. Sekali makan pasti pesan banyak jenis deh. Wah, ini sih judulnya ngemil dengan porsi pas. Mantap. Dan Unyil, lihat atraksi Pak Enyeng deh. Hah? Masa pakai atraksi? Bisa Penyeng? Bisa dong. Ala-ala Chef Kungfu gitu, Den. Nih, Pak Enyeng contohin bikin telur ceplok. Coba. Iya, iya, iya. Aduh, firasat Unyil nggak enak deh. Aduh, kenapa ceploknya di kepala Enyeng sih? Yah, tuh kan bener. Feeling Unyil nggak enak tuh dari awal. Destinasi Unyil di Semarang kali ini bisa bikin adrenalin kita naik level. Wahana paku bumi ini tingginya 38 meter. Udah gitu kita dikasih kejutan naik dan turun tiba-tiba lagi. Wahana ini gak disarankan buat yang takut ketinggian ya. Kita akan dibawa naik, turun selama 2 menit. Meskipun ekstrim, begitu sampai di ketinggian 38 meter, kita bisa mendapatkan pemandangan cakep. Walaupun baru sekian detik berhenti di puncak, kita langsung dikejutkan lagi. Tiba-tiba turun. Bucket list menaklukkan ketinggian berhasil cek. Bucket list berikutnya, gimana kalau menaklukkan kecepatan? Yuk, cobain muter-muter naik roller coaster Silika-Liku ini. Roller coaster ini tingginya hanya 12 meter. Masih seperempatnya roller coaster tertinggi di dunia, 40 meter di Amerika Serikat. Tapi baru cobain yang tingginya 12 meter aja, udah pada jerit-jerit ya. No problem, yang penting berani naik aja dulu, iya kan? Peluncur super cepat selama 2 menit dan 2 putaran berhasil ditaklukkan, cek! Tempat wisata rekreasi ini mengusung konsep kearifan lokal legenda rakyat Baru Kerinting. Makanya kalau diperhatiin dari tadi, nama permainannya lokal pride banget kan? Udah capek adrenalin kita diuji. Yuk kita cari yang seger-seger. Di atas kano bulat ini kita akan dibawa berputar-putar, melewati jeram sepanjang 360 meter. Namanya gonjang ganjing. Arti gonjang-ganjing itu sendiri sesuai sensasinya. Kita akan ngerasain berguncang-guncang dan berputar di atas kano. Mirip kayak main arung jeram. Bedanya ini cuma jeram buatan aja kok. Konsepnya seperti kita melewati sungai di area industri pertambangan dan terowongan. Walaupun gak bikin basah kuyup, tapi kita bisa dapat keseruannya. Dari sensasi guncangannya itu loh, bikin kaget Besti. Asik! Menantang keberanian kita di wahana gonjang-ganjing berhasil! Kurang puas dan kurang basah di wahana gonjang-ganjing. Kita move on yuk ke zona Kamayai. Berbagai wahana penuh aksi untuk anak-anak ada di sini. Sesuai namanya, semprat-semprot. So pasti bikin basah kuyup dan menggigil. Sebenarnya wahana ini bukan cuma asal semprot-semprot aja, tapi ada misinya, yaitu menembakkan air ke sensor setiap patung hewan laut yang ada di tengah-tengah.
Kalau berhasil menyemprot, kita akan mendapatkan kejutan serangan balik. Semprotan air dari patung. Wih, seger. Meskipun semuanya pada basah, yang penting pada happy ya. Perut udah keisi, tapi Unyil masih punya satu tantangan lagi nih, yaitu naik cakrawala. Menyambut ulang tahun Transmedia, di atas cakrawala, mereka harus berhasil meniup balon. Kira-kira berhasil nggak ya? Mulai yuk challenge-nya. Ternyata ayah, ibu, Rasta dan Kevin berhasil menyelesaikan tantangannya. Debak! Naik cakrawala memang paling asik dinikmati setelah naik wahana yang menguras tenaga dan suara. Terus naik ini waktu menjelang sore aja, cuacanya pas, gak begitu panas. Bonus buat yang berani di ketinggian 33 meter ini, kita bisa merasakan pemandangan cakep. Ada rawa pening, persawahan, dan pegunungan di Jawa Tengah. Yah, mobil warisan Unyil mogok mulu nih. Nggak bisa diajak keluar kota deh nih. Den, sini. Pak Enyeng benerin mobilnya. Masalah apa aja, Pak Enyeng jagonya, Den. Hah? Loh, Pak Enyeng. Stop. Yakin nih Pak, ini jadi benar. Wis, meragukan Pak Enyeng. Coba nih, nyalain, Den. Iya. Aduh, Pak Enyeng. Gimana ceritanya sih bisa meledak begini? Aduh. Pak Enyeng juga tahu, Den, salah mesinnya. Udah ketuaan tuh. Halo, udah mau akhir pekan aja nih. Unyil mau kasih referensi untuk liburan bareng keluarga ya. Destinasi wisata satu ini merupakan tempat yang cocok untuk berlibur bersama keluarga, terlebih anak-anak karena di sini sangat ramah anak. Gak cuma bermain aja, di sini juga bisa sambil wisata edukasi loh. Yuk, kita kemon. Wih, ikannya sudah pada gak sabar tuh dikasih makan. Di kolam ini ada dua jenis ikan mas dan ikan lele. Widih, ukurannya lumayan besar-besar ya. Pantesan lah banget mereka makannya. Oke, kita lanjut ke lokasi berikutnya yuk. Kali ini kita mau mengunjungi beberapa kandang hewan lagi nih. Ada kandang kelinci, kambing, sapi, dan beberapa hewan lainnya. Kelinci-kelinci di sini mendekat, ada makan siang nih. Wah, seru banget ya. Kita bisa masuk ke dalam kandang kelincinya tuh. Anak-anak juga diperbolehkan berinteraksi langsung loh dengan kelincinya. Habis seru-seruan sama kelinci, kita juga mau kasih susu ke anakan kambing nih. Wih, kambingnya pada kehausan tuh. Unyil juga gak mau kalah nih. Unyil mau kasih makan sapi pakai rumput. Nah, ayo sapi, sini. Unyil punya rumput nih. Ayo. Wah. Aduh, sapinya udah gak sabar nih. Ya, sabar dong sapi. Pelan-pelan ya makannya. Sekarang kita lanjut ke kandang unggas yuk. Beragam fasilitas yang ada di sini memang bertujuan mendekatkan anak agar berani berinteraksi dengan beberapa hewan ternak. Bahkan di sini anak-anak juga bisa menangkap ikan bersama-sama loh. Tuh lihat, seru kan? Dijamin akhir pekan kalian akan semakin menyenangkan. Oh iya, ada lagi nih kegiatan menyenangkan untuk anak-anak. Namun juga banyak manfaatnya. Yap, berkuda. Berkuda bisa menjadi pilihan yang tepat ketika berwisata bersama buah hati.
karena selain menyenangkan juga bermanfaat untuk perkembangan otak anak. Menurut para peneliti dari Tokyo University of Agriculture, menunggang kuda dengan duduk di pelana dapat mengaktifkan bagian otak yang berkaitan dengan kemampuan belajar dan memori. Bahkan gerakan panggul saat berkuda juga dapat memberikan rangsangan motorik dan sensorik ke tubuh manusia loh. Wah, hebat juga ya Paman. Udah gagah, ternyata menunggang kuda tuh banyak manfaatnya. Kapan-kapan Unyil mau coba naik juga ah. Kalau sekarang sih kamu istirahat dulu aja. Udah capek kan dari tadi keliling-keliling. Unyil juga mau lihat langsung pembuatannya. Salah satu resep unggulan yang ada di sini yaitu aneka menu ikannya. Oke deh, saatnya kita masak. Panaskan margarin, masukkan bumbu. Aduk-aduk, lalu masukkan potongan ikan yang sudah digoreng. Lalu tambahkan irisan daun bawang, cabai, dan telur asin. Sambil diaduk ya, tambahkan kremes. Nah, sudah jadi dimasakannya. Wih, banyak tuh makanannya. Ada aneka jenis masakan yang terbuat dari ikan. Ada ikan bakar, ikan goreng, sama ikan bumbu kuntum yang dimasak tadi tuh. Oke deh, kalau gitu selamat makan semuanya. Aneka masakan ini gak cuma enak ya, pastinya kaya akan kandungan gizi juga tuh. Terlebih, masakan-masakan ini terbuat dari ikan yang kaya akan protein. Sehingga baik dikonsumsi untuk semua anggota keluarga. Liburan asik di Bandung di Hotel penuh nuansa seni. Penginapan unik ini lokasinya ada di Bandung. Yap, seperti yang teman-teman lihat, di lobi aja banyak karya seni yang dipajang. Lebih keren lagi ketika kita masuk ke kamarnya nih. Menginap di sini gak bakal bosan, soalnya setiap kamar punya tema dan desain yang berbeda. Dekorasi, pajangan, dan lukisan di kamar ini adalah bentuk dukungan untuk memamerkan karya seni, tokoh pahlawan, dan kartun buatan anak negeri. Kamarnya udah nyeni banget. Nah, kita juga bisa melakukan aktivitas bermanfaat seperti menggambar. Siapapun bisa jadi seniman kan? Ini namanya doodle, artinya mencoret. Gambar ini dikatakan coretan karena abstrak dan dibuat secara spontan. Inspirasinya bisa saat kita melamun loh. Ini namanya ngelamun sambil berkarya. Wah, kekinian banget ya nuansanya. Selain penginapan, yuk Unyil ajak ke bagian rooftop. Di paling atas ada restoran bertemakan Nusantara juga loh. Di sini semua menunya khas Nusantara. Mulai dari makanan berat, ringan, sampai minumannya berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Nih, makanan beratnya aja dibungkus pakai daun pisang di dalam bambu. Ternyata ini nasi bakar tinta cumi. Nasi bakar ini khas Pulau Dewata. Aromanya wangi dan rasanya gurih. Ditambah lagi tinta cumi kaya akan zat besi dan bersifat antimikroba. Ada cumi kecil juga di nasinya. Tapi ada tambahan lauk cumi goreng tepung juga loh. Pisang roll ini dikenal sebagai tapak kucing. Siapa sangka ini adalah hidangan khas Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini kudapan Sultan Hamengkubuwono ke-8. Es segar ini khas Pulau Kalimantan. Namanya es Pontianak. Es ini mirip asinan Bogor, tapi buah-buahannya ada kelengkeng dan kiamboy. Rasanya asam, pedas, tapi segar.
Nah, sekarang kita terbang jauh ke Papua. Ini namanya sagu aren. Bubur sagu yang disiram gula merah ini termasuk cukup langka loh, tapi berharga. Mau yang lebih segar? Ada irisan jeruk songkit campur kiamboy khas Pontianak. Rasanya asam, manis, bikin meremelek. Ya ampun, Unyil udah banyak kasih info, tapi nggak disisain juga minumannya. Ya udah deh, untung masih ada minuman favorit segalon. Iye, air putih. Udah masuk pertengahan tahun 2023 nih. Masa model rambut kamu masih gitu-gitu doang sih, Besti? Namanya fashion memang akan terus berubah, termasuk soal rambut. Ngomongin rambut, Unyil mau kenalin nih sama hairstylist Sultan. Namanya Kak Ray, sang pemilik gunting mewah. Harga guntingnya fantastis. Ada yang 7 juta, 8 juta, 13 juta, 16 juta, 20 juta. Bahkan ada yang mencapai 40 juta rupiah. Wow banget nggak tuh? Sebagai capster atau pemotong rambut profesional, Kak Ray memang perlu peralatan terbaik. Tapi kalau harganya sampai puluhan juta, Unyil juga bingung sih. Apa aja ya keunggulannya? Mending tanya langsung aja yuk. Bedanya itu yang pasti lebih tajam. Jadi kita gunting juga lebih presisi yang pasti. Udah gitu dia juga jarang tumpul. Jadi kita punya sense of reliable ya. Bisa diandalkan gunting ini. Dan juga dia lebih enteng, lebih ergonomis, jadi nggak akan membuat tangan kita capek. Kan gunting bukan satu orang, sehari kita gunting bisa belasan puluhan orang. Jadi penting banget ergonomisnya, nggak boleh sampai berat, nggak boleh sampai keset, ntar kita pegel tangannya. Gitu. Gunting yang dipakai Kak Ray memang bukan sembarang gunting. Guntingnya handmade, alias dibuat langsung oleh tangan di negeri Sakura, Jepang. Bahannya terbuat dari palladium dan kobalt. Bahan seperti ini biasa dijadikan pisau chef dan pedang katana juga loh. Karena terbuat dari bahan pilihan, gunting-gunting ini dijamin tidak berkarat, gak gampang tumpul, dan ada inisialnya segala. Jadi gak bakalan ketuker. Kalau kamu mau ngerasain gunting Sultan dan dipotong rambutnya sama Kak Ray, tarifnya sekitar 1 juta rupiah. Wow. Oh iya, Unyil lupa spill lokasinya. Lokasi salonnya ini ada di Menteng, Jakarta ya. Wah, Unyil kayaknya tertarik nih mencoba menggeluti profesi hairstylist. Nah, sudah siap nih guntingnya. Kak Ray, ajarin Unyil dong teknik potong rambut. Wah, Unyil keren banget menjadi hairstylist juga. Udah punya gunting Sultan belum? Pakai gunting kecil banget. Guntingnya ini nih, ini guntingnya nih. Ini gunting Sultan. Nah, ini buat gunting rambut. Kalau guntingnya kecil kayak gitu, guntingnya sesama Unyil dong. Waduh, iya nih. Unyil ganti guntingnya dulu deh kalau gitu. Fungsi utama gunting memang untuk memotong. Tapi beda bentuk, beda juga fungsinya. Kalau guntingnya lurus, itu untuk memotong biasa. Kalau yang modelnya melengkung begini, fungsinya untuk membuat tekstur pada rambut. Nah, kalau yang bentuknya seperti gigi, berfungsi untuk menipiskan rambut.